Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimina wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, kembali pada maghrib yang penuh berkah ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian bulanan kita berbicara tentang permasalahan yang terkait dengan kehidupan kita, kehidupan yang senantiasa kita jalani dalam keseharian kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Sungguh tidak ada orang yang di dunia ini yang menginginkan keluarganya tidak baik, tidak memiliki keimanan, tidak berakhlak mulia. Tidak ada. Semua kita menginginkan itu. Namun terkadang di dalam harapan tadi banyak kendala yang kita temui di jalan, banyak masalah yang kita dapatkan. Bahkan kita sudah merasa anak-anak dari kecil sudah kita ajarkan sholat, tiba-tiba ketika besar, ketika membangunkan sholat subuh harus ditarik lebih dahulu baru bangun. Kita sudah merasa anak-anak sudah kita masukkan ke sekolah Islam, anak telah diajarkan di dalam pendidikannya banyak hal. Namun terkadang dalam harapan kita anak-anak tidak sesuai yang kita inginkan, tidak tumbuh padanya kecintaan terhadap Islam, tidak tumbuh padanya kecintaan terhadap kebaikan.
Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Seluruh tenaga kita keluarkan, sudah kita berikan, bahkan harta sudah kita keluarkan, pikiran kita sudah kita kerahkan, namun kemudian anak-anak kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ada satu hal yang mesti kita ingat, hadirin hadirat, di dalam penjelasan terhadap syariat ini, kita senantiasa menjadikan agama ini sebagai tugas yang berat. Syariat ini tidak kita hadirkan dengan bahasa rahmah, dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa yang sangat dicintai oleh anak-anak kita. Bahkan tak jarang kita dalam keseharian ini menyuruh sholat saja senantiasa dengan perintah, bahkan akrab dengan ancaman. Kamu kalau tidak sholat nanti nak bapak pukul kamu, bapak berikan kepada kamu hukuman. Kamu nanti ketika Ramadan kalau tidak puasa, bapak tidak akan berikan ini dan itu misalnya. Jadi setiap syariat ini senantiasa digunakan bahasa berupa ancaman, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka orang tua seharusnya menggunakan bahasa yang menjadikan anak itu cinta kepada agama ini. Maka inilah salah satu sebab kenapa pendidikan kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Mulai nanti dari sekolah TK sampai SD IT, sampai SMP IT, atau bahkan pesantren sekalipun, bahkan sampai pada perguruan tinggi misalnya, anak-anak keluar masih jauh dari yang kita harapkan. Maka ini kaum muslimin, fenomena ini mesti kita cermati bersama. Inilah yang menjadi pentingnya kita berbicara malam ini. Menjadi penting kita belajar tentang fikih keluarga itu, karena rata-rata kita melihat dari kehidupan kita masa dulu, kita menikah bukan karena banyak ilmu tentang rumah tangga, bukan karena ada dorongan syariat yang kuat, bukan karena kita faham dalil misalnya yang mendorong kita untuk menikah segera, bukan. Tapi terkadang kita menikah hanya sekedar untuk merasa usia sudah cukup menikah, kemudian kita harus menikah. Teman-teman di seangkatan kita sudah berumah tangga, kita pun harus berumah tangga. Ketika kita sudah menikah, kita secara otomatis disebut dengan suami, pasangan kita disebut istri. Di saat kehidupan rumah tangga kita sudah berjalan, Allah hadirkan anak, maka kita disebut ayah, pasangan kita disebut dengan ibu. Tapi kemudian ilmu tentang bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi seorang istri yang salihah, atau menjadi seorang ayah di dalam Islam, bagaimana tuntunannya, atau menjadi seorang ibu yang ideal di dalam Islam, bagaimana tuntunannya, maka itu tidak terpelajari dengan baik dalam kehidupan kita. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, malam ini kembali kita mempelajari panduan syariat kita dan panduan agama kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan pada diri anak-anak para sahabat di zaman itu, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan jiwa yang sehat, membangun jiwa yang sehat pada diri anak-anak di zaman itu. Kalau dalam catatan saya, ini pembahasan terakhir kita itu tentang cara atau metode di dalam
membina kejiwaan anak kita. Jadi kita ini terdiri dua hal ya Pak, fisik dan ruhi kita ya. Fisik ini bisa sehat kalau diberikan makanan yang bergizi ya Bang ya, beri makan yang cukup gizi, beri daging, beri sayur, seterusnya. Bahkan itu kita perhatikan, perhatian kita terhadap fisik hari ini jauh lebih besar, jauh lebih perhatian kita jauh besar. Sampai-sampai anak kita kalau tidak makan dia marah kita Pak. Berangkat ke sekolah pagi hari belum sempat dia sarapan, marah kita. Atau pulang sekolah pergi main tanpa makan dulu, bahkan kita juga marah. Ini bentuk perhatian kita terhadap kesehatan anak kita. Namun ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar fisik. Kalau pendidikan fisik insya Allah mudah Pak ya, cukup dengan berikan mereka makanan yang sehat dan bergizi, insya Allah badan mereka ikut sehat. Tapi ada hal yang mesti kita perhatikan, yaitu tentang kejiwaan anak kita. Tidak bisa kita pungkiri, kita saja sebagai orang tua masih membutuhkan perhatian orang tua kita ya Pak ya. Kita nih Pak, sampai berapapun usia kita tetap kita anak bagi orang tua kita. Tetap saja kita membutuhkan sentuhannya. Saya merasakan Pak, betapa kalau pulang misalnya ketika orang tua masih hidup, pulang kita salam, kita kemudian dipegangnya kepala kita, punggung kita, perasaan nyaman itu masih ada dalam hati kita. Ini kita orang tua yang usianya sudah kepala 4, kepala 5, bahkan 6, tetap masih membutuhkan sentuhan-sentuhan dari orang tua. Apalagi anak-anak. Ini yang terkadang yang hilang Pak, dalam sebagian keluarga muslim ini hilang. Ayah itu seperti seorang bos dalam sebuah perusahaan yang mainannya aturannya itu aturan SOP, aturannya itu aturan yang sangat ketat. Jam sekian kamu harus sekian, jam sekian kamu datang seperti di kantor, jam sekian mesti absen, jam sekian pulang, jam sekian istirahat, jam sekian masuk lagi. Dengan anak-anak tidak bisa seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana Rasulullah dengan kesungguhan dengan seorang nabi dan rasul yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, manusia pilihan Allah. Jika dibandingkan dengan manusia-manusia biasa, jauh kedudukan Rasulullah. Tapi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan dirinya untuk bermain dan bercanda dengan anak-anak. Banyak orang tua yang kaku hari ini Pak, sehingga sebelum saya menceritakan bagaimana uslub Nabi di dalam menanamkan, memperhatikan kejiwaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah cinta yang sejati. Ketika itu Anas menceritakan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh salah seorang yang pekerjaannya adalah tukang jahit. Beliau mengundang Rasulullah untuk makan, dan Anas ibn Malik ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tukang jahit itu menyuguhkan makanan, hidangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa roti dan kuah yang berisikan labu. Tahu labu Pak ya? Kemudian Anas berkata, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a min hawalai safha. Qala falam azal uhibbu ad-dubba'a mundu yawma idzin." Anas menceritakan, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, mengambil labu dari pinggir piring. Ini juga adab ketika makan, harus dari pinggirnya. Kata Anas, mulai saat aku melihat Rasulullah makan labu tersebut, maka aku tidak pernah meninggalkan makan labu. Hadis ini menceritakan kejadian yang sederhana, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana cinta yang sejati itu. Di mana cinta yang sejati itu apa? Dia mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Di sini apa? Nabi suka makan labu. Nabi makan labu. Anas mengatakan, mulai saat aku melihat Nabi makan labu, aku mencintai untuk makan labu itu. Padahal Anas tidak makan. Melihat Nabi suka saja, itu disukai oleh Anas. Ini luar biasa, Pak. Bagaimana tertanamnya kecintaan dalam diri Anas ibn Malik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah berkat pendidikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cinta yang sejati. Kalau hari ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai sunnahnya, cintai agamanya, cintailah apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita berbicara bagaimana Rasulullah mengajarkan kita di dalam mengawal kejiwaan anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk menanamkan, menumbuhkan jiwa yang sehat agar kita tidak salah, Pak. Kita sudah banyak teori dari barat sampai timur, selatan sampai utara, dibaca, disampaikan, ditelaah. Dalam urusan apa saja terkadang kita mempelajari dari orang barat, tapi lupa bahwa kita punya panduan yang utuh dari Rasulullah SAW. Hari ini, Pak, banyak teori-teori pendidikan anak ini yang disadur dari teori-teori orang barat. Mereka berbicara bukan dengan wahyu, bahkan kesimpulan yang mereka lahirkan itu berdasarkan sampling, contoh, pengambilan contoh di beberapa tempat. Maka dia tidak menjadi akurat. Maka beda antara konsep dengan trik. Apa bedanya? Kalau konsep pendidikan menurut Nabi itu biasanya dalam skala umat, seluruh level umat, dimanapun, kapanpun, konsep itu bisa dipakai. Konsep. Karena Nabi bicara bukan sembarangan. Nabi itu bicara dikawal oleh wahyu. Maka dia berlaku untuk semua kondisi dan keadaan, untuk semua masa dan zaman berlaku. Kalau trik itu bisa jadi berlaku untuk dia, tapi bisa jadi itu tidak berlaku untuk saya. Karena biasanya trik itu pengalaman, lahir dari sebuah pengalaman. Bisa kita pelajari, tapi belum tentu menjadi solusi dari masalah kita. Makanya terkadang dalam sebuah pelatihan-pelatihan yang paling enak itu, yang paling ditunggu-tunggu untuk ditanyakan itu apa? Atau yang paling ditunggu-tunggu untuk disampaikan itu adalah trik mendidik anak. Kita tidak berbicara trik, tapi kita berbicara tentang konsep nubuah, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi di zaman itu. Siapapun, Pak, yang menyampaikan materi tentang
pendidikan, dengarkan apa yang disampaikan itu. Kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsep yang dilahirkan dari Rasulullah, dari perkataan Rasulullah, atau dari bagaimana cara Rasul mendidik para sahabat, ambil, karena itu adalah konsep. Kalau trik itu dia ibarat sebuah cincin. Cincin ini masuk ke jari saya, belum tentu masuk ke jari si fulan. Tapi konsep, dia akan bisa masuk kepada sebuah lini dan dia bisa dipakai oleh siapapun dalam lintas generasi. Itulah keutamaan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kejiwaan anak, membangun kedekatan dengan anak. Yang pertama, ini sebetulnya sudah kita bahas tapi kita ulanglah sedikit. Suhbatut tifil. Apa artinya? Kita berteman dengan anak, kita membersamai anak kita, dekat kita seperti dekatnya orang berkawan yang akrab. Suhbah, berteman, membersamai anak-anak. Kata para ulama pendidikan, tal'abu suhbatu dauran kabiran fi ta'siri ala nafsi tifl. Ya, membersamai anak itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat di dalam pembentukan kejiwaan anak. Bisa diukur, Pak, kita dekat dengan anak kita atau tidak. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat orang tua ini dekat dengan anak atau tidak. Bisa kita lihat. Karena bagaimana kedekatan itu terbangun, kita lihat seperti apa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashabul atfal fi kafatil mayadin, membersamai anak-anak itu dalam seluruh lini kehidupan. Kita lihat pertama Ibnu Abbas. Rasulullah membersamai Ibnu Abbas bukan hanya di jalan berjalan seperti ini, tapi Rasulullah menggonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya. Itu yang kita dapatkan nasihat Nabi itu apa? Ihfazillaha yahfazka. Itu Nabi beri nasihat itu, Pak, di atas kendaraan. Ketika Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah, Nabi katakan, ya gulam, wahai anak, ya, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, anak Allah akan menjagamu. Kira-kira Bapak Ibu, ya, kita sebagai orang tua, para ayah ini, adakah kalimat-kalimat ini yang lahir dari lisan kita, sentuhan kalimat agama, rahmah, kasih sayang, dengan mengaitkan sesuatu dengan agama? Walaupun anak kita masih belum faham, Mbak, dengan bahasa mungkin anak usia SD. Ibnu Abbas tercatat usianya masih kecil. Nabi mengatakan, jagalah Allah, nah Allah akan jaga dirimu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, Allah engkau dapatkan di hadapanmu ketika engkau jaga Allah. Coba lihat, ini Ibnu Abbas. Seperti Ibnu Ammihi Ja'far, ya. Kemudian Anas ibn Malik. Di dalam banyak kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam membersamai anak-anak di masa itu. Jadi kalau anak-anak kita pulang kantor kita atau di hari libur kita minta main, dia, ya, main kita ya, jalan kita ya, misalnya kan, tidak masalah, Pak. Labbaik, kita ikuti permintaan dia itu. Tidak akan lama tuh, Pak, tidak bakalan lama. Saya sering, Pak, pulang dari masjid tuh, Bi, lomba lari kita, Bi. Sering saya dapat anak saya masih kecil, 2 tahun setengah. Karena memang saya ajak dia, ya, lomba lari kita, ya. Dari mana inspirasi saya dapatkan? Dari Nabi SAW. Nabi itu juga melakukan banyak hal dengan anak sallallahu alaihi wasallam. Lomba lari kita, lomba lari. Mungkin anak ngajak main,
kuda-kudaan misalnya, dia naik atas punggung kita, kita layani, kita ladenin aja. Mungkin dia ngajak berenang, mungkin dia ngajak apa saja, karena sesungguhnya kebahagiaan bagi anak itu simpel sekali, Pak. Mudah sebetulnya, asal kita memberikan ya sambutan kepada anak-anak kita, anak kita akan dengan senang dan bahagia dia. Nah, ini. Ya. Kemudian itu secara singkat ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara Rasulullah, konsep Nabi di dalam ya memberikan, membangun kejiwaan anak kita adalah idkhalus surur ya wal farah fi nafsi tifil. Kita bangun kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan di hati anak kita. Dengan cara seperti apa? Satu, al-istiqbalul jayyid lahum. Kita sambut anak kita. Barangkali kita pulang kerja, kita disambut anak kita, ayah gitu, kita disambut pula. Minggir. Terkadang ada, subhanallah, mungkin banyak masalah di kantor, banyak ya, tapi terkadang minggir kamu, pergi sama ibu kamu. Nah, ibu lah sekali, dia tiap dari pagi sampai sore sama ibunya, hanya semenit dia minta ayah gitu. Tapi kita bilang sama ibu kamu, insyaallah. Jangan heran nanti terbangun gap antara kita dengan anak. Ini Nabi mengatakan. Yang kedua, takbiluhum. Kita cium anak kita. Coba kita ingat, Pak, kapan kita terakhir mencium anak kita? Ustaz, bagaimana kalau anak kami sudah besar-besar? Tidak ada masalah. Bagaimana anak kami kalau sudah dewasa? Tidak ada masalah. Kita saja masih senang dicium sama orang tua kita, walaupun kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tidak ada masalah, karena kita dalam berapapun usia kita tetap anak bagi orang tua kita. Ya enggak? Profesor dia, Pak, tidak kan anak ayah, tidak kan panggil wahai profesor, tidak gitu. Tetap dia panggil anak. Mungkin dipanggil dengan panggilan kesenangan ayahnya. Kita cium anak kita. Wa mumazahatuhum, dan kita mencandai dia, colek-colek anak. Jadi orang tua yang akrab, yang lentur dengan anak. Berikutnya adalah wa mashu ru'usihim. Kita usap kepalanya. Kalau Nabi terhadap anak-anak yatim kan disuruh usap ya di kepalanya. Ternyata memberikan sentuhan kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anak kita. Wallahi, Pak, ini luar biasa. Kalau kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan sentuhan. Berikutnya hamluhum, kita gendong anak kita. Sekali waktu kita pangku dia. Wa wad'uhum ala hijrihi syarif, sekali waktu Rasul itu letakkan anak-anak itu di pangkuannya, didudukkan di hadapan di pangkuannya. Nabi gendong, Nabi cium, Nabi bercanda, Nabi SAW menyambut dengan baik. Bahkan Nabi SAW melakukan taqdimul at'imati tayyibati lahum, ya, menyuguhkan makanan yang disukainya. Jadi lakukan hal yang tadi. Yang kedua, Pak, yang pertama tadi saya ulang, dengan membersamai anak. Yang kedua, membangun kegembiraan di hati anak dengan cara yang pertama apa? Menyambutnya pula dengan baik, gitu kan? Yang kedua, ya, mencium anak dan mencandainya. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, menggendong anak dan meletakkan di pangkuan. Yang kelima adalah menyuguhkan makanan yang tayyib untuk anak kita. Dan yang keenam, al-aklu ma'ahum, makan bersama anak kita. Ya, anak makan sepiring dengan ayah, lakukan, karena itu luar biasa memberikan pengaruh kedekatan. Bagaimana pengaruh kedekatan ini terhadap keselamatan Nabi Yusuf alaihi salam? Pernah saya ceritakan kedekatan Nabi Yusuf dengan Yakub terbangun sejak kecil, memberikan manfaat di mana Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan yang tercela. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh
istri Imra'atul Aziz kota Mesir. Nabi Yusuf itu terjaga dari perbuatan keji ini. Di antara pendapat ahli tafsir, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah Yusuf tidak melihat burhan Rabbnya, maka Yusuf hanyut dalam kemaksiatan itu. Apa ternyata burhan yang dilihat oleh Yusuf itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah Allah hadirkan wajah ayahnya di saat wanita itu menggoda. Yusuf melihat wajah ayahnya hadir, marah kepadanya. Wa Yusuf, diingatkan, kamu orang baik-baik. Ini bagaimana mungkin akan teringat oleh anak nasihat atau wajah ayahnya misalnya, sementara hubungannya tidak terdekat. Dahsyat. Bagaimana Yusuf terselamatkan dari perbuatan keji adalah manfaat daripada hubungan baik antara dia dengan ayahnya, kedekatan dia dengan ayahnya. Berikutnya, yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, adalah dengan cara at-tashji' at-tifl, senantiasa membangun motivasi pada jiwa anak kita. Di antara syiar para pendidik zaman dahulu terhadap anak-anak itu senantiasa mengatakan, la tahqiranna nafsak, jangan engkau rendahkan dirimu nak. Bapak Ibu, betapapun atau bagaimanapun prestasi anak kita di sekolah, hargai. Terkadang ini yang tidak terlihat Pak oleh sebagian guru dan lembaga. Anak yang dianggap cerdas itu yang nomor 1, yang ranking 1 saja. Padahal kecerdasan itu tidak hanya pada ranking. Bisa jadi anak ini prestasinya biasa saja, secara nilai mungkin rata-rata, tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tinggi, tapi akhlaknya luar biasa. Akhlak kepada gurunya, akhlak kepada sesama temannya, akhlak di majelis ilmu. Ini prestasi yang wajib untuk diberikan apresiasi. Mungkin ada anak yang secara IQ tidak terlalu tinggi, tapi dia baik dan pemurah. Ini juga harus diberikan apresiasi. Nah, anak-anak kita mesti dibangun motivasi itu. Menjadi anak baik, menjadi anak soleh, menjadi anak yang bermanfaat. Motivasi Islam dihadirkan. Allah menyukai orang-orang yang baik, Nabi menyukai orang-orang yang suka memberi dan seterusnya. Diberikan motivasi. Ya, di sini ya, innas tashji'al hissi awil ma'nawi, baik itu motivasi berupa barang yang dilihat, hadiah yang diberikan, atau kalimat. Bapak Ibu, jadilah orang tua yang suka memberikan pujian. Terkadang ada orang tua Pak, ya adik begini ya, itu aja lah bisa. Allah, dia ingin mendapatkan kalimat dari ayahnya. Susahkah kita untuk memuji anak kita? Jarang-jarang Pak anak pulang sekolah, ya tadi adik alhamdulillah bisa jawab loh ya. Terkadang ada ya Bang ya, ada anak kita mengeluarkan kertas, mungkin dia ujian tadi dapat nilai menurut dia udah bagus 8 misalnya, 9 ya, tadi kakak dapat nilai 9 ya, atau 8 ya pas ujian tadi ya. Ya udahlah, baguslah. Ya Allah, terkadang lisan kita ini terkunci untuk memberikan pujian Pak. Pada dalam Islam sangat, kalimat yang sedikit itu bisa jadi akan menjadi penggerak untuk anak kita. Itu dia. Jadi yang ketiga ini tashji', berikan motivasi dan berikan penghargaan dengan bisa berupa barang atau bisa dengan kalimat. Maka kata para ulama, semuanya itu adalah khair, semuanya itu baik ya. Wali tashji'i daurun kabirun fi nasittifil, ketahuilah bahwa motivasi yang kita bangun itu
memberikan pengaruh yang besar di dalam kejiwaan anak kita. Ya, karena itu akan memberikan ya sedikit energi kepada anak kita. Kita lihat, ya, seperti Nabi SAW katakan, ya, fi alladhi taqaddama fi saffin Nabi lil atfal wa tashji'uhum 'ala as-sibaq wa annahu man sabaqa ilayhi falahu kadza wa kadza. Nabi itu pernah mengatakan ke anak-anak di zamannya, kalian semuanya anak-anak, siapa yang lebih cepat sampai padaku, aku beri hadiah. Itu bentuk motivasi. Tanamkan motivasi itu ke anak-anak kita. Bisa contoh, kakak beradik, kakak kalau sudah sampai nanti surat ini ayah kasih hadiah. Nanti kalau adik sudah sampai bisa baca sampai surat ini, saya kasih hadiah atau abi kasih hadiah. Itu bentuk motivasi. Dulu ya, bahkan para ulama zaman dahulu, anak-anak mereka setiap satu hadis 1 dinar. Bayangkan Pak, kamu nak hafal satu hadis 1 dinar. Bayangkan. Bolehkah kita memberikan motivasi seperti itu? Boleh. Boleh. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Dan akhirnya anak kita tumbuh cinta kepada apa yang harusnya dilakukan. Kemudian seperti Umar radhiyallahu taala anhu, ya, yakhruj min majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suhbati ibnihi Abdullah, ya, alladhi qala li abihi Umar indama kharaja, ya, sebuah peristiwa yang terjadi di majlis Nabi, ya, ketika Umar dan anaknya Abdullah keluar dari majlis Nabi, kedua-duanya setelah bubar majlis Nabi, ya, falamma kharajtu ma'a abi, kata Abdullah bin Umar, ya, qultu ya abata, wahai bapakku, waqa'a fi nafsin nakhlah, ya, qala ma manaka an taqulaha, karena di dalam majlis Nabi itu Nabi pernah menanyakan sebuah pertanyaan. Kata Rasulullah, siapa yang tahu tentang sebuah pohon yang mirip dengan manusia, kehidupan kita? Para sahabat berpikir semua di situ. Di situ ada Abdullah ibnu Umar yang usianya masih kecil jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ayahnya Abu Bakar mungkin datang, Utsman, ada ayahnya, ada Umar. Tapi Abdullah ibnu Umar segan untuk menjawab, Pak. Gitu kan? Tapi dia, bayangan dia jawabannya adalah nakhlah, yaitu pohon kurma. Gitu kan? Tapi dia segan karena di situ orang tua gitu kan. Setelah keluar diceritakanlah oleh anak beliau, ya, sesungguhnya saya tadi tahu jawabannya adalah pohon kurma. Apa kata ayahnya? Kenapa engkau tidak katakan tadi di majelis Rasulullah? Andai engkau katakan tadi itu, kata ayahnya bentuk motivasinya, maka sungguh perkataan kamu itu lebih aku sukai dari ini. Disebutkan barang-barang berharga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anak yang penuh dengan adab, qala ma mana'ani illa anni lam araka wala Abu Bakrin takallamtuma fakarihtu. Ada satu hal yang membuat aku yang tak sanggup ngomong. Apa? Engkau wahai ayahku dan Abu Bakar, kalian berdua nggak ngomong, katanya kan. Artinya ta'zim anak ini kepada ayahnya, kepada Abu Bakar. Kalian berdua nggak ngomong, maka aku pun segan untuk ngomong. Bayangkan, adab luar biasa, Pak. Ini yang hilang dalam pendidikan kita hari ini. Adab ini mahal. Bahkan kata para ulama, adab itu sepertiga ilmu. Kalau hilang adab kita hari ini, berarti hilang 2/3. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, aku belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Jadi adab itu sebelum ilmu, karena dengan adablah ilmu itu akan berbuah manis. Orang berilmu hari ini banyak, tapi adab yang kurang, maka tidak terasa ilmu itu dalam kehidupan. Adab terhadap guru, adab terhadap diri sendiri,
adab terhadap teman, adab terhadap buku dan seterusnya. Banyak. Kalau Bapak Ibu ingin panduannya, ada kitab namanya Tazkiratus Sami'. Tazkiratus Sami' ini berbicara tentang adab seorang penuntut ilmu. Disebutkan semua dengan detail. Ini luar biasa kitabnya. Silakan nanti dibeli ya kalau ingin mendalami tentang bab ini, dan buku sudah diterjemahkan. Bukunya sudah diterjemahkan. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Sudah azan? Belum. Maka ini yang ketiga, at-tashji' itu memberikan motivasi. Ingat Bapak Ibu, apalagi kuliah anak kita. Ngeluh mungkin zaman pandemi kuliah online ya gitu kan. Udah nak sabar, kamu rajin belajar, ya baca buku, kerjakan tugas, motivasi saja udah. Baik. Berikutnya yang keempat adalah al-madhu wath-thana. Ini setelah motivasi dikerjakan, maka kita lanjutkan kepada level berikut dengan memberikan pujian dan sanjungan kepada anak kita. Perlu dicium dia. Masya Allah tabarakallah. Anak-anak kita yang masih usia 2 tahun misalnya, yang lisannya belum sempurna, tapi dia sudah membaca misalnya huruf hijaiyah, belajar dia walaupun baca belum sempurna. Masa ketika dia tanpa disuruh membaca itu, segera peluk, samperin, datang, cium, berikan kata-kata Masya Allah tabarakallah, anak abi, sanjung. Karena itu energi yang luar biasa untuk anak kita. La syakka anna limadhi at-tifl asaran fa'alan fi nafsi. Tidak diragukan lagi bahwa sanjungan pujian itu memberikan pengaruh yang dahsyat dalam jiwa anak kita. Fayuharriqu masyairah, akan menggerakkan ya jiwanya, perasaannya. Wa hasisah, akan menyentuh ya kejiwaannya. Ya. Fayusari'u at-tifl ila tashihi suluki. Anak ini akan segera memperbaiki perilakunya. Karena kalau disanjung, Pak, ya, pasti senang. Namanya disanjung kan? Kita saja masih suka disanjung oleh orang tua kita, apalagi anak-anak yang sukanya disanjung itu. Baik. Lihatlah Rasulullah SAW bagaimana dia menyanjung anak-anak di zaman itu, ya, seperti Abdullah ibnu Umar disanjung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Masyaallah, disanjung oleh Nabi, Bang. Sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah kalau dia salat malam. Nah, hampir Abdullah ya ketika mendengarkan kalimat Nabi, sanjungan Nabi itu dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Kita terkadang tidak sadar, Pak, kalimat mana yang membuat anak kita berubah itu. Bukan ceramah sepanjang hari yang membuat anak kita bisa berubah, bukan omelan panjang. Terkadang kita sudah merasa ya memberi nasihat, tapi sesungguhnya itu adalah omelan. Nasihat itu lahir dari kalimat yang lembut, lisan yang penuh dengan hikmah, wajah yang penuh dengan kasih sayang. Itu nasihat. Tapi terkadang kebanyakan kita bukan nasihat, dia adalah omelan. Jatuh piring, tumpah air, nasihat kata kita keluar. Tapi terkadang nasihat itu bukan berbuah cinta dan sayang, tapi bahkan nasihat kalimat itu membuat anak kita semakin tidak suka dengan kita. Nasihat itu dudukkan dia, nak begini nak. Orang beri nasihat dan yang dinasihati itu akan memberikan efek yang dahsyat kalau sama-sama kita ya dengan hati yang penuh cinta, lisan yang menunjukkan ya suka, wajah yang penuh dengan kasih sayang.
Gerakan tubuh kita ini menunjukkan cinta pada anak kita. Tapi kalau marah kita kan, omelan itu bahkan tunjuk kiri kita keluar, suara nada kita tinggi, wajah kita merah. Terkadang kita sudah merasa nasihat, tapi sungguh kita tidak memberi nasihat, tapi mengomelin anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang keempat, sanjung anak kita, berikan pujian kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan kalimat itu anak kita akan terbangun jiwanya yang sehat, terbangun jiwa yang normal, tidak anak-anak yang penakut, tidak anak-anak yang tidak berani tampil, anak-anak yang minder, enggak. Tapi dengan memberikan kalimat-kalimat pujian dan sanjungan, insya Allah anak kita akan terbangun pada dirinya itu kepercayaannya, akan menjadi orang yang tampil apa adanya dan tidak akan ada rasa malu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Allah jadikan kita orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita atas amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh mereka adalah aset termahal kita dunia akhirat, adalah anak yang Allah titipkan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.